Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rentan Ulandari dengan NIP 24030102060 dan hari ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai penganggaran modal atau capital budgeting dalam manajemen keuangan. Mata kuliah Manajemen Keuangan 2. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan presentasi ini. Saya berharap materi yang akan saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Pertama, pendahuluan. Penganggaran modal adalah proses penilaian dan pemilihan proyek investasi jangka panjang yang penting dalam manajemen keuangan. Karena keputusan investasi yang tepat dapat meningkatkan nilai perusahaan dan menjamin kelangsungan operasional di tengah tantangan seperti fluktuasi ekonomi dan perubahan teknologi. Manajer keuangan perlu menerapkan teknik penganggaran modal dengan efektif untuk membuat keputusan yang lebih baik. Proses penganggaran modal tidak hanya melibatkan analisis keuangan dan biaya, tetapi juga mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi hasil investasi. Mengingat ketidakpastian dalam investasi jangka panjang, pemahaman risiko menjadi penting dengan menggunakan analisis yang lebih canggih seperti model keuangan dan simulasi skenario. Perusahaan dapat lebih baik mengevaluasi potensi risiko imbal hasil. Yang kedua, pembahasan. Di sini ada definisi penganggaran. Penganggaran modal merupakan suatu proses evaluasi yang terstruktur untuk menilai kelayakan investasi dalam proyek-proyek besar. Proyek ini dapat meliputi pembangunan infrastruktur baru, pembelian peralatan, atau perluasan kegiatan operasional. Lanjut yang B, proses penganggaran modal optimalisasi nilai perusahaan. Pengelola beresiko, perencana jangka panjang, peningkatan kualitas keputusan investasi. Dan yang C, risiko dalam penganggaran modal. Definisi risiko, jenis-jenis risiko, dampak risiko terhadap investasi, perhitungan risiko aliran kas. Contoh perhitungan, pendekatan dalam penganggaran modal, studi kasus, jenis-jenis risiko individu. Risiko pasar dipengaruhi oleh faktor eksternal dan perubahan dalam pasar termasuk fluktuasi harga bahan baku, perubahan kebijakan pemerintah serta kondisi ekonomi global. Perhitungan risiko, analisis risiko aliran kas, mengidentifikasi berbagai ketidakpastian yang mungkin timbul dari aliran kas investasi dan mengevaluasi pengaruhnya terhadap keputusan investasi yang diambil. Contoh perhitungan yang pertama, menghitung nilai aliran kas yang diharapkan. Nilai aliran kas yang diharapkan pada tiap kemungkinan yang terjadi. Probabilitas dari tiap aliran kas yang terjadi. Menghitung deviasi standar aliran kas, menggunakan data aliran kas untuk menghitung deviasi standar suatu proyek dengan rumus A. Dan pendekatan dalam pengangguran modal, metode diskonto arus kas. Menghitung nilai sekarang dari arus kas yang diperkirakan akan diterima di masa depan dengan menggunakan tingkat diskonto yang relevan. Yang kedua, metode internal, menghitung tingkat pengembalian investasi yang diharapkan, di mana IRR merupakan tingkat diskonto yang menjadi nilai sekarang bersih dari arus kas sama dengan 0. Dan yang ketiga, metode payback periode. Metode ini digunakan untuk mengukur durasi yang diperlukan untuk memulihkan investasi awal. Keempat, analisis sensitivitas. Metode bertujuan untuk menguji dampak perubahan dalam asumsi dasar seperti biaya pendapatan dan tingkat diskonto terhadap hasil investasi. Dan yang kelima, analisis skenario. Proses ini melibatkan pengembangan beberapa skenario yang berbeda untuk mengevaluasi bagaimana keputusan investasi akan beroperasi
bahwa berbagai kondisi, situasi, studi kasus untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang penganggaran modal. Mari kita lihat sebuah studi kasus yang sederhana tentang perusahaan yang mempertimbangkan investasi dalam proyek. Deskripsi proyek: perusahaan XYZ ingin membangun pabrik baru yang akan memproduksi barang konsumen. Investasi awal diperkirakan sebesar 1 juta $. Perusahaan memperkirakan aliran kas tahunan sebagai berikut. Tahun pertama 300.000 $, tahun kedua 400.000 $, tahun ketiga 500.000 $, tahun keempat 600.000 $, tahun kelima 700.000 $, dengan tingkat diskonto yang relevan adalah 10%. Dan yang kedua, analisis seperti yang sudah di PowerPoint saya adalah arus kas tahunan, tingkat diskonto, dan 3 adalah investasi awal, menghitung IRR. IRR dapat dihitung dengan mencari tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan 0, menghitung payback periode, menghitung waktu yang diperlukan untuk mendapatkan kembali investasi awal berdasarkan aliran kas tahunan. Dengan analisis ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang informasi tentang apakah proyek tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak. Dan yang terakhir, kesimpulan, penganggaran modal merupakan aspek krusial dalam manajemen keuangan yang membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan memahami risiko dan melakukan perhitungan yang tepat, perusahaan dapat memaksimalkan nilai dan meminimalkan kerugian akibat ketidakpastian di masa depan. Oleh karena itu, manajer keuangan perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep dan teknik penganggaran modal untuk mengambil keputusan yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.